Terima kasih telah menonton video ini, karena dengan menonton video ini akan membantu Anda mengerjakan soal-soal TPA, TPS, TIU, dan matematika. Dan jangan lupa ya, dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik pelajar beserta anak didik kami sekalian. Kali ini kita masuk materi yang baru mengenai rumus perkalian ke penjumlahan pada trigonometri. Dari bahasanya jelas bahwasanya berarti kita akan mengubah bentuk rumus yang perkalian ke bentuk rumus yang penjumlahan, ya, itu yang akan kita ubah. Dasar kita mempelajari teori ini ataupun materi ini itu adalah yang rumus pada penjumlahan sudut di trigonometri, yang sin A tambah B dan cos A tambah B. Itu dia dasarnya. Maka sebelumnya kita sudah belajar yang mana yang akan kita pelajari kali ini itu adalah dari sinus A tambah B, yang mana sinus A tambah B itu sama dengan sin A tambah B sin cos sin A cos B tambah dengan cos A sin B. Nah, ya. Kemudian yang kedua yang akan kita masukkan di sini adalah rumus untuk selisih sudut sin A kurang B. Oke, maka ini sama dengan, ya, sin A cos B kurang dengan cos A sin B. Dari keduanya ini, maka ini akan kita kurangkan dan kita tambahkan. Yang pertama akan kita kurangkan atau kita tambahkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah yang pertama, kalau kita perhatikan yang kali itu merupakan sin A cos B. Yang sin A cos B ini akan kita ubah ke bentuk penjumlahan. Nah, itu dia tujuannya. Maka karena sini ada dua kali, maka satu kalinya harus kita matikan. Yang pertama kita matikan itu adalah cos A sin B, ya, cos A sin B. Setelah kita tambahkan, maka yang terjadi di sini itu sin A tambah B tambah dengan, tambah sin A kita kurangkan dengan B sama dengan cos A sin B dengan cos A sin B habis, maka sisa 2 sin A cos B. Sesuai dengan perkataan yang di rumus tadi, rumus perkalian ke penjumlahan, yang ini kali kita bikin ke penjumlahan. Maka kita balikkan dulu posisinya, maka 2 sin A cos B sama dengan sinus A tambah B tambah dengan sinus A kurang B. Nah, ini dia, ya. Maka kita butuh dia yang rumus perkalian ke penjumlahan. Sini ada angka 2, di sini tidak ada. Maka sekarang kita bagi 2 semua. Setelah kita bagi 2, maka di sini 2-nya hilang, jadi sinus A cos B sama dengan setengah kita kalikan dengan sinus A tambah B, kemudian tambah dengan sinus A kurang B, tutup kurung lagi. Nah, ini dia. Maka inilah rumus yang pertama untuk rumus perkalian ke penjumlahan. Nah, ini dia. Dapat satu, ya. Kemudian hal serupa juga akan kita lakukan, yang mana yang kita lakukan kali ini kita akan mencari dari sinus juga, tapi kita kurangkan. Maka sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah dengan cos A sinus B. Kemudian sin A kurang B sama dengan sin A cos B kurang cos A sin B. Sekarang ini yang kita lakukan adalah dengan mengurangkannya. Nah, ini dia. Kalau kita kurangkan, maka apa yang terjadi? Kita kurangkan sini jadi sinus A tambah B kurang dengan sinus A kurang B sama dengan, ya.
Sin A cos B dikurangkan habis. Kurang ketemu dengan kurang jadi tambah, maka di sini 2 cos A sinus B. Nah, ini dia. Ya. Kita pindahkan posisinya supaya sama, berarti 2 cos A sinus B itu sama dengan sinus A tambah B. Ini kita kurangkan dengan sinus A kurang B. Sama seperti yang tadi, maka tinggal kita bagi 2 aja. Kita bagi 2, maka diperolehlah cos A sinus B sama dengan setengah. Kita kalikan dengan sinus A tambah B kurang dengan sinus A kurang B. Tutup kurung, tutup kurung. Nah, ini dia. Maka diperolehlah rumus yang kedua, cos A sin B sama dengan setengah sin A tambah B kurang sin A kurang B. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan bekerja dari cos, ya. Yang mana sebelumnya cos A tambah B. Oke, itu sama dengan, kalau kita mengerjakan dari cos, berarti coba kita perhatikan di sini, cos itu merupakan cos sin tanda berubah. Berarti cos A cos B tanda berubah kurang sin A sin B. Dan yang berikutnya cos A kurang B sama dengan cos A cos B tambah dengan sin A sin B. Nah, ini dia. Dari hal ini sama seperti yang tadi, maka yang pertama kita lakukan, adik-adik pelajar beserta anak didik kami, adalah menjumlahkannya. Kalau kita jumlahkan, maka yang terjadi sekarang adalah cos A tambah B tambah dengan cos A kurang B itu sama dengan ini habis, tambahkan 2 cos A cos B. Nah, jadi ya, ini habis, sin dengan sin habis. Maka sekarang kita balikkan lagi posisinya. 2 cos A cos B sama dengan cos A tambah B tambah dengan cos A kurang B. Nah, ini. Sama-sama kita bagi 2, maka cos A cos B sama dengan setengah. Kita kalikan dengan cos A tambah B tambah dengan cos A kurang B. Tutup kurung. Dapat rumus yang ketiga. Oke. Nah, yang terakhir sama juga. Yang belum kita kerjakan adalah dengan mengurangkan cos tadi, ya. Berarti sekarang tinggal kita kurangkan nanti. Maka cos A tambah dengan B sama dengan cos A cos B kurang dengan sin A sin B. Kemudian yang berikutnya cos A kurang B sama dengan cos A cos B tambah dengan sin A sin B. Oke, ini kita kurangkan. Kalau kita kurangkan, maka yang terjadi adalah cos A tambah B kurang cos A kurang B sama dengan cos dikurang dengan cos habis, tapi di sini negatif, ya. Positif kali negatif jadi minus, maka negatif ya tetap negatif. Negatif 2 sin A sin B. Nah, ini dia. Ya, kita balikkan juga posisinya, maka sini min 2 sin A sin B sama dengan cos A tambah B dikurang dengan cos A dikurang B. Nah, ini dia. Kalau yang tadi sebelumnya kita bagi 2, adik-adik pelajar beserta adik kami, maka sekarang dia kita bagi min 2. Ya, karena ini dia minus. Berarti dibagi min 2 sisa sin A sin B sama dengan min setengah. Kita kalikan dengan cos A tambah B kurang dengan cos A kurang B tutup kurung, tutup kurung. Maka keempat rumusnya sudah kita temukan, yang mana cara mengingatnya ini anak didik kami silahkan diperhatikan. Kalau perkalian ke penjumlahan,
ke penjumlahan. Nah, ini ya. Yang pertama, udah pasti sudutnya 1A tambah B. Yang kedua A kurang B. Ini sudah pasti. Nanti juga bakalan kita gunakan ini supaya gampang ya. Yang pasti dia 1 ditambahkan 1 dikurangkan, itu sudutnya. Yang kedua, nah ya, semua setengah ya, semua setengah ya, setengah. Makanya tadi ini setengah, cuma ada yang tadi min setengah kan, cuman sin yang min setengah. Yang ketiga, nanti kalian perhatikan coba ya, dari rumus jumlah sudut sebelumnya, yang mana kalau sin A tambah B adalah jadi apa? Sin cos. Berarti kalau dia berbeda itu artinya sin cos atau kosin, ini dia pasti ke sin tambah sin atau sin kurang sin. Kalau berbeda udah pasti tujuannya ke sin. Dan kalau dia sama, sin atau cos ya, sin atau cos, maka ini tujuannya udah pasti ke cos kurang cos atau cos tambah cos. Nah, ini dia ya. Artinya kalau sama udah pasti ke ke cos. Kalau beda, ini sama tadi ya. Ini beda. Terbalik. Ini beda. Yang ini sama. Nah, kalau beda dia ke sin, kalau sama dia ke cos. Gitu cara menghafalnya ya. Ingat aja, kalau beda ke sin, kalau sama ke cos. Masalah jumlah atau kurangnya nanti lambat laun pasti sudah hafal. Nah, sekarang coba kita lihat LKS yang ke-6. Di LKS yang ke-6, ini kita akan lihat di sini contohnya ya. Contoh LKS 6 ya. Saya akan bahas yang nomor 1 aja dulu ya. Di nomor 1 yang ditanya itu adalah 4 sin 45 derajat. Kemudian cos 15 derajat. Oke, perhatikan anak didik kami sekalian. Ya, yang mana saya katakan bahwasanya yang sebelumnya itu adalah kalau dia berbeda udah pasti ke sin. Ya, kalau berbeda udah pasti ke sin. Berarti nanti dia udah pasti seperti ini. Sin A tambah B. Ya, kalau sin cos tambah ya. Kalau kosin baru kurang. Tambah sin A kurang B. Nah, ini yang pertama. Kemudian anak-anak kalian perhatikan bahwasanya yang ada di soal kita, yang ada itu 4. Sementara tadi nggak ada angka 4. Yang ada itu angka 2 kalau di perkalian, angka setengah kalau di perjumlahan. Maka di sini kita ubah dulu bentuknya jadi 2 kali dengan 2 sin 45 derajat cos 15 derajat. Ini yang akan kita ubah. Kemana? Ke bentuk yang di atasnya. Kemari. Yuk. A-nya sekarang berapa? A-nya 45, B-nya 15. Maka jadi 2 sin. Nah, kan bentuknya kan jadi nih, sin ya. Nah, coba perhatikan anak-anak kami ya. Pak, tadi kan semua ada angka setengah, benar? Ada angka setengah kalau dia di luar tidak lagi ada angka yang lain. Misalnya Pak, kita bisa nggak mengerjakannya angkanya itu angka 4 tapi kita bikin nanti setengah? Bisa nggak? Bisa juga. Ya, nanti kita kerjakan pakai 2 cara. Ini yang saya kerjakan ini itu adalah menggunakan yang seperti ini. Yang di sini dia. Nanti jangan bingung ya. Ini yang saya kerjakan. Nah, ini. Yang ini di atas. Tapi misalnya agar sesuai maka kita kerjakan sama aja hasilnya, nggak beda. Kita kerjakan gak usah kita bikin jadi angka 2, tetap aja angka 4. Kalau kita kerjakan langsung ke sini maka 4-nya tetap 4. Kita kalikan dengan, nah ini dia ya, 4 kita kalikan dengan setengah, berarti tetap setengah. Nah, setengah kali dengan sin 1 tambah A tambah B, berarti 45 tambah 15 tambah dengan sin 45 kurang 15. Nah, ya. 4 kali setengah 2. Nah, sama ketemu 2-nya kan? Ini sini ketemu 2-nya. Nah, 2 kali dengan sin
60 tambah sin 30. 2 kita kalikan dengan sin 60 setengah akar 3 tambah dengan sin 30 setengah. Maka jawabannya setengah 2 kali setengah akar 3 itu akar 3 tambah dengan 1. Jawabannya yang A. Oke. Contoh yang berikutnya, satu lagi saya ambil contoh. Satu lagi saya ambil itulah yang nomor 4. Nomor 4 aja, nomor 4. Nah. Nomor 4 yang ditanya itu adalah nilai sin 105 ya, sin 75. Oke, ini yang tanya. Nah, sekarang coba anak-adik kami sekalian perhatikan. Kalau sin dengan sin ketemu sama, berarti dia udah pasti menjadi cos dengan cos ya. Cos dengan cos. Nah, pertanyaannya dia yang tambah atau yang kurang, Pak? Kalau sin yang ketemu dengan sin itu kurang, kalau cos ketemu dengan cos baru tambah. Berarti ini jelas kurang. Nah, sekarang tinggal kita buat, berarti ini setengah kita kalikan dengan cos 1 tambah 1 kurang. Udah pasti 1 tambah 1 kurang ya. Tambah dulu, selalu tambah. A tambah B kurang cos A kurang B. Nah, masih ingat tadi saya katakan bahwasanya adik-adik kami sekalian, khusus untuk sin yang kita gunakan itu adalah min setengah ya. Hanya sin aja. Berarti udah gampang nanti mengingatnya kan. Berarti ini kita bikin min setengah. Maka setelah kita kerjakan ini jadi min setengah. Kita kalikan dengan cos A tambah B 105 tambah 75 kurang dengan cos A kurang B 105 kurang 75. Oke. Maka ini min setengah kita kalikan dengan cos A 105 tambah 75 180 kurang, ini ada cosnya ya, cos 180 kurang cos 30. Nah, ini min setengah kita kalikan dengan cos 180 itu min 1, cos 30 itu setengah akar 3. Oke, ini dia. Kita kalikan dengan setengah, min dengan min jadi tambah ya. Berarti 1, min dengan min tambah, setengah kali setengah, ini setengah ya, sorry setengah. Setengah kali setengah, 1/4 akar 3. Oke, ini dia. Kalau kita lihat di buku, yang di buku itu yang dibuat adalah per 4, maka kita bikin aja ini per 4. Ya, per 4 kita bikin, berarti 4 kita bagi dengan 2, tetap jadi angka 2, tambah dengan akar 3 per 4. Maka jawabannya adalah yang A. Oke. Demikian anak-adik kami untuk rumus perkalian kepenjumlahan untuk trigonometri. Mudah-mudahan materi yang sudah disajikan ini dapat dipahami oleh anak didik kami sekalian dan membantu untuk memahami aturan-aturan pada trigonometri. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.